Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, pagi ini kita akan belajar gambar teknik lagi. Selamat pagi Pak. Nge-review kemarin yang sudah bimbingan-bimbingan tugas gitu ya. Untuk memudahkan saya kontrol dan absen, selama PJJ kamera sekarang wajib dihidupkan. Jadi silakan dihidupkan semua kayak Pak Daniel ini. Ya, dihidupkan supaya sambil menulis di kolom komentar itu untuk absennya ya. Seperti Rani dengan siapa ini? Rani dengan kamu dengan siapa ini Rani? Wirjono. Nah, dengan Wirjono gitu ya. Supaya saya juga tahu gitu. Dan mohon berkali-kali saya sampaikan sebenarnya kalau kita fokus di PJJ, apa yang saya sampaikan itu kalau diperhatikan betul sebenarnya ketika bimbingan itu tidak terlalu tidak terlalu kesulitan. Nah, kadang-kadang yang bikin sulit itu ilmu dasar yang dulu pernah kita pelajari di semester 1 itu tidak digunakan dengan baik. Contohnya skala, ya nanti arsiran gitu. Nanti kita akan coba 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 gambar lagi dari awal gitu. Kalian tolong perhatikan. Nah, kayak Rionel ini ditaruh di atas kayak begini, ini kan akhirnya Pak Daniel juga tidak tahu gitu loh. Fokusnya sedang menggambar atau apa. Kalau ada Lagi botol ambil atau buku apa Pak. yang di depan meja itu ditaruh aja HP-nya di situ. Jadi tidak mengganggu kalian menggambar. Biasanya botol minum kasih air itu HP-nya terus diletakkan di situ, arahkan kamera di depan. Nah, jadi kita bisa saling kontrol gitu. Karena begini, dari beberapa laporan itu banyak yang sebenarnya ketika PJJ itu mic-nya aktif. Tapi aktifnya bukan mic PJJ ini, di-on kan, ya kameranya dimatikan. Nah, lalu fokus ke yang lain. Nah, itu temuan umum gitu. Saya kira tidak tahu kalian pernah seperti itu atau enggak gitu. Sehingga ketika guru menjelaskan secara detail pun pasti tidak akan pernah masuk. Ya karena apa? Ya karena seperti itu. Jadi kamera dimatikan, mic-nya masih jalan, suaranya gurunya ya ada di situ. Hanya fokus ke yang lain. Facebook, medsos ya, terus WA dan lain sebagainya. Nah, itu loh kadangkala ada yang ekstrim itu malah main game. Itu ada. Nah, ada yang seperti itu ada. Nah, mohon. Nah, kita kan memang komitmennya pagi ini kan belajar sampai jam setengah 1. Ya sudah. Itu tolong diperhatikan untuk waktu-waktu itu. Kalau nanti ada waktu untuk game atau medsos yang lain kan biasanya kan dikasih waktu itu di luar jam-jam itu. Ada weekend dan lain sebagainya. Silakan pergunakan itu dengan baik. Karena apa? Karena kadangkala sering itu tidak hanya kelas 10, 11, 12, bahkan kelas 12 pun itu ketika bimbingan itu tanya pertanyaan yang sebenarnya waktu PJJ itu sudah dikasih tahu. Loh kemarin kamu tidak memperhatikan, saya tanya begitu. Maaf Pak, kemarin tidak terlalu fokus. Nah, itu loh kadang-kala itu. Bukan karena kita tidak mampu secara pemikiran ya, tetapi fokus kita yang kurang. Nah, bagaimana kita belajar fokus? Ya sudah, hari ini ya kalau memang gambar teknik ya fokus gambar teknik. Nah, peralatan gambarnya disiapkan, kameranya disiapkan. Sudah, itu aja, Pak. Yakin pasti bisa. Tidak ada yang ngomong tidak bisa itu. Yang tidak bisa itu biasanya hanya malas mencoba saja kalau menurut saya. Ya. Jadi tolong diikuti dengan baik. Saya akan coba mengulangi satu persatu gitu ya. Dari beberapa yang saya lihat kemarin gambarnya itu dulu waktu kita gambar teknik sudah belajar menggaris tebal tipis, di sini hilang semua, lupa semua gitu. Entah bagaimana kok bisa lupa itu. Nah, jadi itu akan selalu kita bawa terus. Nah, kalau arsiran itu garis tipis apa tebal. Kalau menggambar garis tebal itu seperti apa? Menggambar pakai dua penggaris sejajar itu seperti apa? Nah, itu kan dulu kan
Bahkan di materi di YouTube itu yang sempat saya lampirkan di gambar teknik itu ada semua. Nah, masalahnya kalian mau belajar buka atau enggak, itu kan pilihan gitu kan, pilihan. Ya itu mohon diperhatikan. Saya kira hari ini saya akan mencoba menggali lagi karena beberapa gambar yang kemarin baik yang TPT maupun yang TPT itu kan sebenarnya menggambar, itu kan gambar teknik juga toh. Yang menggambar pakai pakai skala. Nah, sekarang skala saja banyak yang tidak tahu. Saya itu sampai aduh, skala tidak tahu lah dulu itu waktu gambar teknik itu bagaimana. Itu kan sangat mudah menurut saya. Apa perlu kita ulangi lagi begitu loh. Nah, sekarang saya ingin minta masukan ini dari kalian. Kira-kira apa ya yang hal dasar apa yang akan harus kita ulang lagi? Supaya apa? Karena kita tidak bisa berbicara nanti habis ini terus denah-denah selesai terus menggambar tampak begitu ya. Apalagi tampak. Sementara skala aja masih banyak yang bingung. Lah kalau bingung kenapa dulu tidak bertanya begitu loh. Nah, itu loh kadangkala saya butuh keterbukaan itu kan itu. Nah, ini saya tanyakan kepada kalian ini. Kira-kira eh, kita mau kita ulangi lagi apa untuk ini? Ya, silakan disampaikan. Ada masukan apa? Supaya saya ketika menyampaikan itu fokus jelas gitu. Kalian juga belajarnya jelas, tidak terlalu banyak dulu tidak masalah. Silakan, apa yang perlu kita ulang sebenarnya? Malah diam semua. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak di kami. Sambung Suara, lagi suara saya terdengar karena jelas. kami pakai wifi. Oh, pakai wifi. Oke, kira-kira apa yang perlu kita ulang gitu? Ilmu dasar apa yang perlu kita ulang? Yang kalian masih kesulitan di bagian mana? Mengukur garis, Pak. Mengukur penggaris. Cara memegang penggaris, Pak. Maksudnya itu, Pak. Oh, cara memegang penggaris. Oke, ada yang lain, ada yang lain. Pondasi, Pak. Siapa tadi yang bilang pondasi? Lucky. Lucky atau siapa tadi yang bilang pondasi? Luki, Pak. Pondasi maksudnya gimana? Ini kan gambar teknik, kita belum bicara denah pondasi nih. Yang mau maksud apa Lucky? Halo Lucky. Nah, Lucky malah pagi-pagi sudah halu ini. Kita bicara bicara gambar teknik kok malah sampai kemana-mana. Lucky mana Lucky? Yang dimaksud apa Lucky? Ini kalau diam semua ya sudah, saya akhiri Yang pengukuran tanah itu loh, Pak. Lah ukur tanah ya ukur tanah. Besok kita lanjutkan waktu ukur tanah. Ini kan kita baru belajar gambar teknik, nggak ada hubungannya di sini. Yang saya tanyakan tuh kesulitan di gambar teknik tugas denah itu apa? Nah, supaya kita ulang begitu loh. Silakan. Kalau saya itu Pak, yang kadang-kadang yang suka lupa itu Pak, tebal temboknya Pak, sama ukuran standar pintu. Nah, ukuran standar pintu sama tebal tembok. Oke. Tadi ada yang menyampaikan lupa cara memegang penggaris. Kalau memegang penggaris menggunakan denah itu kan pakai dua penggaris toh kalau menggambar garis itu kan garis sejajar kan. Itu harus pakai dua penggaris. Itu ada yang lupa enggak kira-kira? Kalau lupa saya kasih linknya lagi. Itu kalian coba cermati. Ada yang lupa? Enggak ada? Kalau menurut saya tuh kadang tuh saya juga lupa kan Pak, tapi di situ saya buka YouTube-nya Pak Daniel yang pernah Pak Daniel kasih, jadi mungkin bisa juga buat teman-teman, bisa bantu juga, misal kalau lupa buat menggambar dengan dua penggaris, bisa lihat di YouTube-nya Pak Daniel. Nah, itu yang saya maksud.
YouTube itu kan saya rekam supaya kalian bisa buka kapan saja. Cuman sayang kurang dimaksimalkan karena takut kuota lagi begitu kan. Karena kalian kan di asrama pakai wifi, harusnya tidak ada masalah dong, tidak ada masalah kan. Terus yang kedua itu nomor-nomor kalian dulu kan sudah diminta oleh wali kelas untuk didaftarkan bantuan kuota Kementerian Pendidikan sampai berapa puluh giga itu, iya kan? Nah, itu saya amati juga banyak yang ganti-ganti nomor. Nah, kalau kalian ganti nomor artinya kuota yang dari Kemendikbud itu artinya apa? Akhirnya hilang kan? Akhirnya kalau Kemendikbud mau kasih lagi ke nomor yang dulu, kan sudah tidak kalian pakai. Ya, hangus kan begitu. Padahal kuota itu bisa digunakan untuk ngakses YouTube, Google Classroom, terus apa? eh, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya sangat membantu itu. Hanya ya itu tadi, kalian secara pengelolaan itu lebih suka ganti-ganti nomor, nggak tahu kenapa. Putus dengan pacar ganti nomor, putus dengan pacar ganti nomor, ya repot kayak begitu itu. Lah mau ganti sampai kapan, begitu loh. Ya kalau nggak mau ganti nomor, nggak usah pacaran kan begitu. Udah masih kecil aja kok mikir pacaran. Nah kayak begitu itu loh, yang kadang kala kita kan jadi serba repot. Sudah ada bantuan kuota, nomor kalian ganti. Nah, akhirnya kalau ada bantuan lagi enggak dapat, nanti ngeluh kuota lagi. Ya udah kayak lingkaran setan itu. Muter-muter aja permasalahannya enggak pernah selesai, ya kan? Nah, itu tolong 10 BKP itu mulai belajar untuk apa ya? Berpikir gitu loh, berpikir kritis. Nah, kalian itu bukan walaupun anak milenial ya, berbeda dengan zaman Pak Daniel dulu. Zaman Pak Daniel dulu kan susah. Apa-apa itu susah. Nggak kayak zaman sekarang, nggak ada internet, nggak ada HP. Jadinya itu semua mikir, komunikasi. Nah, sekarang ada teknologi itu malah kalian semakin apatis. Nah, itu repot. Janganlah sampai seperti itu. Nilai sosialnya itu jadi berkurang. Kalian orang bersosial tapi bersosial media. Tapi bersosialisasi secara nyata itu kurang sekali. Nah, salah satunya apa? Kurang menghargai. Ya, bagaimana mau menghargai? Misal PJJ nyambi ngegame gitu. Walah gurunya paling tidak tahu Pak. Nah itu namanya kurang menghargai. Memang di medsos aktif ada status, komen teman dan sebagainya itu aktivis medsos Tapi kalau ada teman yang sakit, teman tidak bisa belum tidak bisa mengerjakan, mau dibantu, kalian tidak tahu caranya dan sebagainya. Nah, itu berawal dari masa yang sederhana. Nah, saya kadang-kala memang perlu cerewet seperti ini karena orang-orang BKP itu tidak bisa orang-orang yang cuek gitu ya. Semua pekerjaan itu ada batas waktunya, ada targetnya. Nah, karena nggak mungkin dong besok kalau kita praktek kita bangun itu nggak ada targetnya. Masa kita bilang ini selesainya kapan? Ya terserah saya lah, mood saya. Lah tidak bisa seperti itu orang teknik itu. Orang teknik itu harus punya target. 1 bulan selesai, 1 bulan harus selesai. Itu namanya target. Oke, saya akan coba kumpulkan. Tadi ada beberapa yang pegang penggaris dan sebagainya. Sekarang saya mau ulang lagi. Hari ini khusus saya mau ulang lagi. Nah lalu terakhir nanti, karena saya lihat kemarin itu saya dengan siapa saya lupa itu ya. Ada yang bimbingan itu, udah usah saya sebut namanya lah ya. Itu ukuran temboknya itu, waduh nggak tahu saya. Itu besar sekali. Terus kamarnya itu kecil sekali gitu ya. Tulisannya 3x4. Lah saya minta itu ukur pakai penggaris. Nah, setelah diukur 3 meter. 3 meter itu kalau kan 300 cm, ya kan? Kalau skala 1/100 itu kan 3 cm. Nah, itu setelah dipakai penggaris itu ternyata kurang dari 3 cm. Nah, itu kan berarti untuk skala juga kan kurang menguasai, belum menguasai. Nah, hal kecil seperti itu loh. Kadang-kala itu. Jadi kadang-kala kalau saya bimbingan ke saya itu memang kayak saya agak cerewet, sering ngoret-oret dan sebagainya. Itu untuk semata-mata untuk meningkatkan kompetensi kalian, bukan untuk yang lain. Nah, itu tolong diperhatikan. Nah, sekarang saya akan buka ini. Kalian coba cermati ya.
Tahan sebentar ya, baru loading. Saya tidak bisa presentasi nih sebentar nih. Komputernya agak ngadet. Sudah kelihatan? Halo? Sudah ada, Pak. Oke, Pak. kita perhatikan Sudah, Pak. sama-sama. Nah, ini cara memegang penggarisnya. Jadi kalau membuat garis tepi atau penggaris satu, ini yang satu, yang dua itu di sini. Ini tempelkan aja lurus dengan sisi kertas bagian atas. Yang ini jangan berubah, yang berubah hanya ini. Nah, kalau kita bicara ngomong 3 cm, 3 cm itu berarti narik dari 0 di sini. Ditarik ke sini. Ini 3 cm namanya. Pas di sini. Ini 3 cm. Ya. Kalau 4 cm berarti dari ujung 4 ke 0 ke 4 itu 4 cm. Satu strip kecil-kecil ini mili. Jadi kalau 1 cm itu 10 mili. Kalau di tengah sini berarti apa? Setengah senti atau 5 mili. Ya, coba dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10. 1 cm itu sama dengan 10 mm. Jadi kalau kalian jangan, pengetahuan dasar seperti itu jangan sampai bingung. Nah, udah, kalau perlu dipraktekkan ini caranya menarik seperti apa. Karena kita akan membuat denah. Denah itu tembok itu kan tebalnya kan 15 cm. 15 cm itu kalau skala 1:100 itu berarti 0,15 cm atau 1,5 mili. Nah, saya kasih toleransi 2 mili. 2 mili itu berarti mana? Ini saat ya.
Dan mulai dari 0 ini berarti 1, 2. Nah, di sini 2 mili saja. Jadi kalau kalian tarik garis di sini 1 mili ya, terus turun ke bawah 1 mili lagi jadi 2 mili. Baru ditarik garis. Nah, itulah tebal tembok. Jadi tidak ada tembok yang terlalu besar, ada yang gambarnya 5 mili dan lain sebagainya. Nah, jadi caranya seperti itu. Kalau menariknya ke arah bawah ya ke arah bawah semua, jangan dari bawah ke atas, karena kalau dari bawah ke atas nanti pensil bekas goretan pensil ini akan tergores penggaris, nanti akan mengotori kertas. Jadi kan begitu ceritanya. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini berarti 2 mulai dari diukur di angka 2 cm. 2 cm. Narik garis pertama itu pakai garis tipis. Garis tipis itu garis yang tanpa tekanan. Jadi hanya ditarik aja. Jadi kalau salah itu bisa dihapus. Nah, ini berarti sudah dikarikan garisnya itu 5 cm karena dia mulai dari 0 di sini sampai ke sini 5 cm. Nah, di angka 2. Nah, kita akan membuat garis sejajar AB ini. Nah, ini tadi kan kalian perhatikan penggaris yang sebelah kiri ini kan yang tadinya dia tidak bergerak, dia bergerak. Nah, kalau yang sebelah kiri ini bergerak, yang ini gantian yang ditahan. Kenapa ini harus bergerak, Pak? Karena kita akan menggambar berapa garis jajarnya itu berapa senti. Jadi tadi kan mulai dari angka 2 di sini. Lalu yang ini ditarik ke bawah menjadi 0 kan. Nah, mulai dari 0. Supaya kita tahu garis jajar ini nanti jarak antar garisnya berapa. Nah, menggambar denah juga seperti itu. Nah, mulai dari 0 kan. Nah, berhenti di angka 1. Jadi jarak antar garis dari ini, garis AB, nanti di sini garis AB aksen itu jarak antar garisnya 1 cm. Nah, menggambar denah juga sama. Nah, tadi untuk gambar denah penebalannya itu kan temboknya berapa? 15 cm. 15 cm skala 1/100 berapa? 15 mili. Saya bulatkan karena 1,5 mili itu kan sulit ya. Saya bulatkan jadi 2 mili. Jadi kalau kalian menggambar itu nanti di sini posisinya. Ini kan 0 ya. 1, 2. Jadi di titik strip yang ketiga ini dari 0 ini. Ini nanti ditarik garis ke sana. Nah, nanti jadilah itu garis tembok. Nah, begitu. Nah, lalu setelah garis A ini nanti ada garis lagi di sini, Pak. Jaraknya 3 meter. 3 meter skala 1/100 3 cm. Jadi ngukur 3-nya itu ya mulai garis paling awal di sini. Angka 3 di sini. Lalu diturunkan lagi 2 mili. Begitu seterusnya. Nah, kalau seperti ini kan jarak antar garisnya kan rapi ini dan garisnya semua rata. Tidak ada yang A aksen itu agak kecil, A aksen ke A double aksen itu lebih besar, itu tidak ada karena dikontrol pakai garis ini. Nah, kira-kira gimana? Sudah ingat? Sudah, Pak. Nah, Sudah, begitu. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, sekarang saya mau menjawab pertanyaannya. Sebentar, skala ya, skala saya tegaskan dulu skala. Skala itu yang skala ini. Kalau saya misal tanya ya, nanti kalau punya ukuran ruangan 3 kali 4 meter, itu kita harus gambar di kertas itu ukurannya berapa senti? Berapa kali berapa senti? 3 kali 4 cm.
Move 3 kali 4 cm. Betul, betul, betul sekali itu. Karena apa? 3 kali 4 meter. 3 meter itu kan 300 cm. Ya, 4 meter 400 cm. Nah, kalau skala 1 banding 100 kan berarti dibagi 100. 300 dibagi 100 itu berapa? 300 bagi 100 berapa? 3. Pak. 3 cm. Yaitu cara menggambar skala itu seperti itu. Itu skala pengecilannya. Kenapa harus ada skala pengecilan? Karena kalau kita gambar 3 meter atau 300 cm, itu kertasmu yang A4 itu enggak cukup itu. Enggak cukup buat gambar. Makanya perlu diskala. Jadi bukan asal, ya. Bukan asal. Saya akan coba ulangi skala terus punyanya pertanyaan Heli tadi. Nanti setelah itu kalian coba langsung direvisi masing-masing pekerjaannya. Khususnya yang belum pernah bimbingan itu saya kan tidak tahu kesulitan kalian itu di mana, itu segeralah. Ya. Kalau kesulitan belajar kelompok. Oke, saya akan presentasi ini. Nah, kalian tuh kan sudah saya kirimi gambar ini kan di grup. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tugas denah itu, tugas yang denah itu kan dulu kan sudah Pak Daniel sampaikan. Kalian saya bebaskan menggambar ruangan sendiri dengan tanah ukuran 10 kali 15 meter. Itu silahkan kalian otak-atik sendiri tanahnya. Tapi kalau ternyata sulit, Pak Daniel kasih denah ini. Sudah jadi denahnya, sudah saya kirim. Iya kan? Sudah jadi. Jadi ini kalian tinggal gambar ulang sebenarnya. Kalian tinggal gambar ulang seperti ini. Silahkan gitu loh. Jadi tidak ada alasan lagi itu belum selesai tugasnya karena saya masih bingung menentukan denahnya itu enggak ada alasan lagi seperti itu. Jadi ini denah yang sudah saya kirim itu di grup itu dibuka, kalian gambar lagi. Sudah Pak Daniel tentukan tuh kamarnya 2, kamar mandinya 1, ruang tamu sama ruang keluarga 1, ada dapur, ada ruang makan. Sudah jadi ini. Kalian tinggal gambar lagi. Nah, ini yang saya katakan skala. Ini loh skala. Kalau ini 250 cm, ya artinya apa? Kalian harus menggambar berapa senti yang ada di kertas kalau skala 1/100. Ya berarti 2,5 cm. Senti, Pak. Ya. Lalu 3 cm. Caranya menggambar itu bagaimana? Ya dulu waktu pertemuan awal di YouTube yang awal itu kan sudah pernah kita pelajari bahwa menggambar denah itu. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh ya. Ini denah ini. Kalian perhatikan. Nah, ini bahkan dulu itu sudah saya pernah kasih contoh di sini. Tapi ternyata ya mungkin tidak diperhatikan. Nah, saya kasih contoh, ukuran 3 kali 4 kalau ini. Nah, sekarang 4. Kalian pakai penggaris kan ini ibaratnya. Kalian udah pakai penggaris. Lalu kalian pakai penggaris, ditarik ke sana 4 cm karena kita akan menggambar ruangan 4 meter kali 3 meter. Nah, ke sana 4 cm. 4 cm. Sudah, ini jadi sudah 4 cm. Lalu kalian teruskan ya, pakai teknik gambar tegak lurus. Tegak lurus kalau lupa buka di YouTube lagi. Itu di YouTube sudah ada itu Pak Daniel itu sudah pernah kasih itu. Itu selalu dibawa terus. Ke sana 3 cm, ya kan? Nah, terus ke sini 4 cm lagi, ke sini 3 cm. Kan jadi satu garis seperti ini dulu awalnya. Semua denah itu. Nah, lalu denah ini ditebalkan. Tebalnya apa? Tebal tembok itu 15 cm.
Nah, kalau skala 1:100 itu 15 atau 1,5 mili. 15 cm itu 1,5 mili. Nah, Pak Daniel membulatkan, kasih pembulatan supaya kalian mudah itu 2 mili. 2 mili. Ya, 2 mili. 2 mili ya tidak perlu saya jelaskan tadi toh di penggaris itu kan ada 2 mili itu berapa. Itu strip ketiga, strip nomor 3 dari angka 0. Nah, caranya begini. Ini kan kita tarik dulu ini garis di sini. 0,15. Nah, ini tebal tembok ini. Ini saya cuman kasih contoh loh ya, cuman saya kasih contoh. Sebenarnya garis bantu ini enggak usah digambar, enggak apa-apa. Enggak usah digambar, enggak apa-apa. Yang sebelah sini juga ini hanya sebagai garis bantunya Pak Daniel. Nah, ini. Oke. Saya tadi mengatakan bahwa kalau pakai 2 penggaris ya, membuat garis sejajar itu dari atas ke bawah supaya kertasnya tidak kotor. Nah, ini saya tebalkan ini. Jadi garis ini kan, terus penggarisnya diturunkan 2 mili, terus jadinya begini. Nah, begini. Yang bagian bawah gimana, Pak? Yang bagian bawah juga kalau tadi arahnya dari atas ke bawah, ya berarti yang bawah juga dari atas ke bawah. Ini. Nah, terus sekarang yang samping. Kalau samping ini kita ke kiri, dari kiri ke kanan, yang sebelah sini juga dari kiri ke kanan, jangan dibolak-balik. Nah, seperti ini. Yang ini juga. Loh Pak, ini rongga-rongga ini bagaimana? Rongga-rongga ini ya diteruskan, ditebalkan. Gambarnya diteruskan. Seperti ini. Nah, kan sudah jadi nih. Garis bantunya kan dihapus. Sekarang kita cek, bener enggak ini? Sekarang kita cek ini. Yang namanya 4 cm itu ngukurnya kalau dari atas ya selesai di atas di sini, jangan sampai di bawah sini. Nah, ini kan 4 meter toh. Jadi kalian perhatikan dari sisi atas, yang sebelah sini juga dari sisi atas itu 4 cm. Nah, lalu yang sebelah bawah ya. Sekarang kita ukur lagi. Kalau kita belajar dari sebelah kiri, ya berarti kita harus ukur dari sebelah kiri juga. Tarik seperti ini. Nah, sini. Nah, jadi caranya itu begini. Nah, kalau kalian misalkan ngukurnya seperti ini ya. Dari kiri sampai ujung sini, ya itu pasti salah. Itu pasti salah. Itu kemarin yang rata-rata bimbingan ada yang keliru tuh di situ. Dikiranya itu dari ujung sini ke ujung sini itu misal sudah 3 meter loh Pak gitu misalkan. Ternyata keliru. Jadi ini salah. Yang betul itu yang saya gambar ini. Nah, ini yang betul. Nah, ini. Oke ya. Lalu siapa? Heli tadi menanyakan untuk yang lebar pintu, lebar jendela. Nah, ini kayaknya itu sudah saya kirim deh. Sudah saya kirim atau belum ya? Sudah ya, di grup sudah atau ini kayaknya ini? Sudah. Coba saya highlight lagi di grup kalian itu. Mana ini? Grup kalian kelas 10. Ini kan saya itu kalau buka grup kalian itu hari apa itu? Ini kan lebar banyak sekali. Gara-gara ini loh ketumpuan absen ini loh. Tiap hari itu absen gitu. Saya buka WA grup itu sampai ratusan itu ternyata. Atau mau dibuat grup aja Pak? Kenapa? Biar memudahkan. Mau dibuat grup. Grup gambar teknik. Ya silahkan kalau kalian tidak. Iya Pak. Gambar Nanti teknik. silakanlah dibuat Gambar adminnya teknik. dari kalian itu.
Nanti buat grup gambar teknik nanti informasinya di situ. Nggak apa-apa, kita buka Baik, lagi. Pak. Sekarang saya coba cek lagi. Nah, siapa tahu kalau saya itu enggak terlalu banyak grup enggak masalah. Yang penting itu kalau ada informasi penting itu saya star. Saya bintang. Jadi kalau saya cari di sini start message, message itu ada semua, itu jadi muncul semua. Jadi tidak ya kalau ini kan sudah ketutup banyak sekali ini. Kalau membuka ya susah. Saya yakin kalian pasti ya males gitu kan. Saya sudah buat kayaknya enggak salah ini. Sebentar. Sudah ada, Pak. Sudah ada di grup, Pak. Kalau enggak saya kirim lagi. Nah, itu kan pertanyaannya Heli tadi kan bingung ukuran pintu dan jendela padahal kan sudah di situ semua sebenarnya, sudah ada semua. Nggih. Buat nek 6.000 mboten wonten menawi. Biasane sing 6.000, Pak. Pak Kris. Nggih. Saya coba deh. Kalau enggak, nah ini. Nah, ini saya kirim lagi nih. Nanti khusus untuk apa Heli. Nanti coba itu di star aja ini. Cara startnya begini. Ini kan kalian di HP-mu kan diklik toh. Nah, ini yang bagian anu ini atau ditekan lama filenya. Nah, itu nanti ada pilihan star message atau bintang, dibintangi. Ya sudah, itu tinggal dianu aja, diklik aja. Nanti kalau mencari gampang di sini. Nanti dicari di sini. Nah, nanti start atau pesan berbintang. Nah, itu diklik aja nanti ini muncul, salah satunya muncul. Jadi cara apa supaya tidak tertumpuk itu seperti itu. Tidak tertumpuk itu seperti itu. Caranya begitu. Supaya kalau Pak Daniel kan orangnya pelupa, udah banyak yang dipikirkan jadinya itu saya biasanya pakai itu.
Nah, kalau kalian ya kalau enggak pakai seperti itu ya repot. Jangan pesan dari pacar aja yang dibintangi gitu ya. Materi-materinya malah enggak. Itu kan repot. Ya itu tolong diatur gitu lah. Saya kira kalian lebih canggih daripada Pak Daniel. Nah, itu saya lanjut lagi di sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Lalu diarsir. Diarsir itu bagaimana? Ya pakai 2 penggaris lagi. 2 penggaris lagi miring itu loh begini. Nah, begini. Arsiran itu kan kemarin kan ada caranya. Caranya gitu kan. Miring gitu. Miring begini kan. Miring gitu ya. Terus pakai garis sejajar. Pakai garis sejajar. Nah, ini miring gitu ya. Terus ke sini ada jaraknya ini. Jaraknya berapa ya? Lupa apa enggak? Jaraknya itu 2 mili ya. Terus jeda lagi 4 mili. Begini. Jadi begini, jangan asal ngawur yang tembok itu. Begini kan? Iya enggak? Lupa atau lupa? Lupa, Pak. Ini arsiran tuh seperti ini arsiran ini. Ini arsirannya kalau saya besarkan. Begini kan. Nah, kalau makanya gambar teknik itu jangan sampai lupa atau dilupakan. Kayak lagunya Iwan Fals itu yang terlupakan gitu. Wah, kayak nasib gitu Pak Daniel yang dilupakan gitu ya. Nah, seperti ini loh guys. Ya toh guys, gitu. Jadi jangan ngawur asal ngawur. Jadi tidak asal ngawur. Kalau di cut sini sih gampang di situ ya. Tinggal diklik aja. Yang ini kolom-kolom ini dikasih warna hitam. Diarsir warna hitam. Ini yang kolom-kolom. Nah, ini ya seperti ini. Itu caranya begitu. Caranya begitu. Ini tadi berapa? 15 senti. Sorry. Nah, ini 15 senti. 15 senti, kok 15 senti? Iya, 15 senti ukuran sebenarnya itu kalau di skala itu jadinya berapa? Jadinya 1,5 mm atau Pak Daniel memudahkan itu 2 mili di penggaris. Jadi jangan ada yang lebar-lebar, khusus yang ini. Itu ya. Ini tidak perlu saya kirim toh, sudah kalian catat toh. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Ini tadi ada yang hari ini enggak masuk? Masuk semua 18. Oke ya, bisa dicoba ya. Diperbaiki dulu. Hari ini sebenarnya kita sudah masuk ke pola lantai malah akhirnya kita mengulang lagi, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan diperbaiki tebal tipis garisnya itu diperbaiki. Ya. Ya, silakan. Nanti minta tolong yang putra. Yang putra Yosapat ya. Yosapat masih gabung enggak ini Yosapat? Yo nanti didokumentasikan ya pekerjaannya. Terus yang putri minta tolong siapa biasanya ya? Retno biasanya yang mau suka fotoin itu. Panca, Pak. Atau Panca boleh. Silakanlah nanti perwakilan nanti tolong didokumentasikan nanti kirim ke Pak Daniel ya. Oke? Ya. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, WA Pak Daniel on. Nanti silakan kalau ada kesulitan langsung aja japri di situ. Ya. Atau katanya mau buat grup gambar teknik, silakan. Nah, itu nanti kalau itu nanti saya adminnya misalkan dari
dari kalian nanti Pak Daniel minta tolong diadminkan sekalian. Ya. Nah, nanti informasi mengenai gambar teknik, bimbingan semua boleh di situ. Ya. Bisa dipahami? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, selamat pagi. Tuhan memberkati. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Loh,